Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat bersama dan mengucap syukur.
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami menyambut masa yang baru, tahun yang baru Tuhan. Tahun Ibrani 5786 Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun ini kami akan menerima berkat-berkat yang baru Tuhan. Ini adalah tahun kasih karunia-Mu Tuhan. Kami akan terus menuai jiwa-jiwa Tuhan. Kami akan menerima berkat-berkat finansial. Setiap pintu-pintu berkat akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan terjadi lawatan Tuhan pada bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Kami mau berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pemimpin dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kiranya takut akan Tuhan itu ada pada pemimpin bangsa kami. Kiranya hikmat Tuhan itu turun pada pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap kebijakan yang diambil Tuhan benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kami. Di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah goncangan ekonomi, geopolitik dunia Tuhan. Indonesia akan tetap stabil, Indonesia akan tetap maju. Karena ada terang Tuhan pada bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Pak Niko. Dan gembala terkasih kami Dr. Yanto Tuhan. Terima kasih untuk kedua hamba-Mu ini Tuhan. Engkaulah perisai dan penolong buat kedua hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kesehatan, keluarga dan pelayanan hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Menjadi the messenger of the third Pentecost. Menjangkau jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa. Dan menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Mari generasi Yeremia yang ada di tempat ini maupun yang ada di ibadah live streaming. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia Tuhan. Generasi muda yang Engkau janjikan Tuhan. Jadikan generasi ini adalah generasi yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Melalui generasi ini Tuhan, akan terjadi banyak penuaian jiwa Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah generasi Yeremia di tangan Tuhan. Engkau akan melesat mencapai destininya Tuhan. Engkau akan mencapai keberhasilan demi keberhasilan. Engkau akan menjadi garam dan terang dunia. Di keluargamu, di sekolahmu, di kampus-kampus, di kantor-kantor, di bisnis dan di marketplace. Engkau akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara semua. Sing hallelujah,
Katakan pada Tuhan Yesus. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Mari jemaat sama-sama dengan hatimu katakan pada Tuhan Yesus. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Katakan sing haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Shalom atas Yerusalem, shalom atas Yerusalem, shalom atas Indonesia. Shalom atas Indonesia. Sembah, sembah Raja, sembah Raja. Menyembah Allah yang berkata, Allah yang berdaulat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami masuk ke dalam pelataran-Mu yang kudus. Kami bawa hati kami. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kadosh, 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 Adonai.
Engkau Allah yang kudus, mari bersama-sama angkat tangan saudara. Engkau kudus Tuhan. Panggil Kau Tuhan. Tuhan semesta alam. Kami panggil Engkau Tuhan. Allahku, Tuhan Tuhan semesta alam. Mari bersama-sama satu hati, satu suara, nyatakan yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Oh, yang telah ada, yang ada. mari sama-sama saudara, angkat kedua tanganmu. Mari bersama katakan Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang kami percaya Engkau kudus bersama dengan setiap kehidupan kami Tuhan. Sepakat kami mulai ibadah ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan saudara. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet call. Whoa, whoa. GBI Perjuangan Shalom. Sekali lagi Shalom. Engkau yang siap menuai bersama-sama sorakanmu. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang, dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun yang
sukacita. Dia datang, dia bersolat, sambil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel. Sama-sama yang katakan, semua sama katakan, come on. Eros number one, I am free. Say, I am free. I am free. Eros number one, I am free. say. I am free. Mari dibebaskan dengan iman yuk. Sama-sama tepuk tangan semua. Eros number one, I am free. I am free. I am free. Eros number one, I am free. I am free. I am free. Eros number one, I
Yesus. Kami mengakui kebesaran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kuasa-Mu sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Kami mengenal Engkau sebagai Raja atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
Shalom Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul My Family Tree, khotbah agar kita menjadi pemenang dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di slide PowerPoint yang ditayangkan, kenapa judulnya My Family Tree? Karena seperti ada gambar pohon gitu ya Bapak Ibu, lalu ada cabangnya, ada bulatan-bulatannya. Karena maksudnya begini Bapak Ibu, saya Pak Pendeta Hartono bisa ada di sini, maupun Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan saat ini, kita itu bisa berada di tempat kita masing-masing, bisa lahir, itu karena kita memiliki orang tua, memiliki kakek dan nenek, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya setiap dari kita bisa ada karena ada orang yang melahirkan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi khotbah dari hari ini fokusnya adalah agar kita mau untuk berkeluarga, memiliki family tree, memiliki pohon keluarga. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kemudahan hidup itu seringkali melemahkan daya juang hidup manusia. Sekarang apa-apa serba digital Bapak Ibu. Kita bisa membeli barang, kita bisa memesan segala sesuatu. Itu semuanya hanya sejauh ketikan jari, karena kita memasuki era digital. Di satu sisi itu adalah hal yang baik, karena segala sesuatunya gampang sekarang untuk dibeli dan dilakukan Bapak Ibu. Tapi di sisi yang lain, masa-masa digital ini juga bisa melemahkan daya juang manusia Bapak Ibu. Karena generasi yang ada sekarang, katakanlah mungkin Gen Z atau Gen Alpha, mereka hidup di momen di mana segala sesuatunya begitu mudah. Karenanya seringkali hal itu membuat daya juang mereka untuk menjadi turun. Nah, kalau saya berbicara tentang daya juang, itu nanti hubungannya dengan bagaimana manusia itu menjadi enggan berkeluarga Bapak Ibu. Saya kalau berbicara dengan anak-anak Gen Z, di sini berarti anak-anak Gen Z ini anak-anak yang lahir dari tahun 1996 sampai 2012. Mereka ini yang jumlahnya sangat banyak sekarang. Bahkan di Indonesia ada sekitar 70 sampai 80 juta. Kalau populasi Indonesia itu 280 juta, berarti kita berbicara sekitar 30 sampai 40% populasi. Tentu itu jumlah yang banyak. Saat saya berbicara dengan anak-anak Gen Z, anak-anak generasi digital, saya bertanya begini, Om Hartono bertanya begini, adik, apakah kamu ingin berkeluarga? Mereka menjawab, Om, kami punya calon pasangan, kami tentu ingin menikah, ingin berkeluarga. Tapi satu hal sekarang ini di era digital ini, segala sesuatunya walaupun mudah, tapi segala sesuatunya mahal Om. Karenanya kami mungkin punya calon pasangan, tapi untuk menikah kami pikir-pikir dulu, kami jadi enggan berkeluarga. Nah tentunya ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu, karena taraf ekonomi penduduk yang belum merata dan keadaan yang semakin sulit seperti itu dalam perekonomian khususnya, banyak adik-adik kita ini yang enggan berkeluarga. Tapi sekali lagi, judul sharing dari hari ini My Family Tree ini hendak sama-sama membuka wawasan kita kenapa pentingnya berkeluarga. Sekalipun keadaan saat ini sedang menantang ya, terutama dari sisi ekonomi Bapak Ibu, tapi kita tetap harus memutuskan untuk mau berkeluarga agar punya suatu hubungan yang resmi di dalam ikatan pernikahan di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan kalau Tuhan berikan anak, itu bagi saya seperti sebuah tambahan bonus sehingga ada family tree. Nah, sebelum kita masuk ke pokok utama dari khotbah, hari ini kita akan buka dengan satu cerita Bapak Ibu yang terdapat di dalam pasal Kejadian, pasal 24. Pasal dari ayat Alkitab di Perjanjian Lama. Kalau di Alkitab saya kurang lebih ada di halaman 22 sampai halaman 23. Bapak Ibu, kitab Kejadian pasal 24 itu hanya fokusnya hanya satu cerita, yaitu bagaimana kisah Ishak, anak dari Abraham, bertemu dengan Ribka. Saya buka ceritanya ya Bapak Ibu. Jadi Alkisah begini Bapak Ibu. Abraham, bapak orang beriman. Abraham ini punya segalanya. Dia kaya, dia diberkati, dia punya pasukan yang banyak, dia punya ternak yang banyak, dia juga tidak kekurangan bujang. Tapi ada satu hal yang kurang dalam hidupnya. Dia sudah punya anak Bapak Ibu. Namanya Ishak, anak perjanjian yang Tuhan berikan. Tapi dia belum punya menantu. Karenanya di suatu hari Abraham memanggil Eliezer. Eliezer itu adalah bujang Abraham, seperti orang yang mengurus kebutuhan rumah tangga Abraham. Katakanlah dia seperti tangan kanan Abraham.
Abraham manggil Eliezer dan dia berkata, "Eliezer, datanglah kemari, aku ingin mengatakan sesuatu." Abraham memberikan perintah yang sangat jelas kepada Eliezer. "Tolong carikan jodoh bagi anakku Ishak, karena aku ingin Ishak ini memiliki jodoh, memiliki pasangan." Lalu Abraham berpesan begini Bapak Ibu, jodoh yang kau carikan haruslah jangan yang berasal dari orang yang tinggal di Kanaan. Karena Abraham itu tahu Bapak Ibu, wanita-wanita yang tinggal di Kanaan itu percaya kepada berhala, percaya kepada dewa-dewa. Sedangkan Abraham hanya mau keluarganya itu menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Jadi perintah Abraham jelas, tolong carikan jodoh bagi anaknya yang bernama Ishak. Bapak Ibu, Eliezer itu seorang yang cakap. Eliezer itu seorang yang berpengalaman. Dia segera bertanya pada Abraham, "Aku harus pergi kemana Tuanku untuk mencarikan jodoh bagi Ishak?" Abraham berkata, "Engkau bawa rombongan, engkau bawa 10 ekor unta beserta dengan segala perlengkapan yang diperlukan. Pergilah ke kota Nahor di Aram Mesopotamia." Tanpa perlu berlama-lama lagi, Eliezer beserta dengan 10 unta dan rombongannya, mereka berjalan untuk menuju ke kota Nahor di Aram Mesopotamia. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan Eliezer itu pergi dengan 10 unta, dengan bujang-bujangnya, dengan membawa perlengkapan dan sebagainya. Itu adalah perjalanan yang mungkin memakan waktu katakanlah di zaman itu sekitar 2 minggu. Karena perjalanannya kurang lebih sekitar 800 mil. Perjalanan yang jauh, perjalanan yang cukup melelahkan. Tapi misinya jelas, misi baik untuk mencarikan jodoh bagi Ishak. Alkisah kurang lebih setelah sekitar 2 minggu, sampailah Eliezer ke kota Nahor. Bapak Ibu, di zaman di mana Eliezer hidup saat itu beberapa ribu tahun yang lampau sebelum zaman seperti kita saat ini, di sebuah kota, dimanapun kotanya termasuk kota Nahor, tempat pertemuan bagi orang-orang itu umumnya ada di sumur. Karena di sumur itu ada air. Air itu perlambang atau simbol kehidupan Bapak Ibu. Eliezer sampai di suatu petang di sumur kota Nahor yang terletak agak depan gitu seperti itu ya Bapak Ibu, di gerbang kota Nahor. Eliezer berdiri dan dia menunggu. Yang menarik yang saya perhatikan pada saat Eliezer menunggu, dia berdoa kepada Tuhan Allah Israel. Dia berkata begini Bapak Ibu, "Ya Tuhan, jika Engkau memberkati perjalananku untuk aku bisa mencarikan jodoh bagi Ishak, kiranya pertemukan aku dengan seorang wanita yang berhati mulia." Wanita berhati mulia ini adalah wanita yang bersedia untuk memberikan aku minum. Bahkan bukan hanya aku, tapi juga ke 10 untaku. Bapak Ibu, saat Eliezer itu menaikkan doa seperti itu, ada satu hal yang menarik. Yang pertama, Eliezer ini berdoa dulu pada Tuhan saat meminta sesuatu. Jadi saat kita meminta sesuatu, kita berdoa dulu pada Tuhan. Yang kedua, doanya itu harus jelas, harus spesifik. Eliezer meminta seorang wanita yang berhati mulia. Dia tidak meminta wanita yang cantik loh Bapak Ibu secara fisik, tapi dia minta dulu wanita yang berhati mulia. Karena hati itu adalah pondasi dari segalanya. Dia meminta wanita yang berhati mulia. Dan yang ketiga, tanda dari wanita itu berhati mulia adalah bersedia memberikan Eliezer minum, bahkan memberikan 10 unta Eliezer minum. Bapak Ibu, dituliskan di Alkitab, tidak menunggu lama, datanglah seorang wanita yang bernama Ribka Bapak Ibu. Ribka datang, dikatakan parasnya sangat cantik. Dikatakan dia juga belum pernah disentuh pria, yang artinya dia itu virgin Bapak Ibu. Ribka itu datang, dia membawa buyung tempat untuk menaruh air. Dia membawa buyung, dia mengambil air di sumur. Lalu pada saat Ribka ini membawa buyung dan mengambil air di sumur, Ribka ini menawarkan air kepada Eliezer. Eliezer ditawarkan air dan Eliezer minum. Dan setelah Eliezer minum, Ribka bahkan menawarkan ke 10 unta Eliezer untuk diberikan minum. Bapak Ibu, ini sekedar pengetahuan umum saja. Satu unta itu kalau minum kurang lebih sekitar 20 liter seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau 20 liter itu secara kurang lebih 1 liter itu 1 kilogram. Jadi 20 liter itu sama dengan 20 kilo. 20 kilo atau 20 liter dikali 10 unta, 200 liter, 200 kilo. Jadi Ribka ini menjawab apa yang didoakan oleh Eliezer, tanda-tandanya terpenuhi. Ribka memberikan Eliezer minum, dia juga memberikan unta dari Eliezer minum. Setelah Ribka memberikan Eliezer minum, Eliezer langsung bertanya, "Kamu anak siapa?" Lalu Ribka berkata, "Ayahku namanya Betuel."
kakekku namanya Nahor dan aku punya saudara laki-laki namanya Laban. Segera Eliezer bergegas menuju ke tempat di mana dia menyimpan barang di untanya. Dia mengeluarkan gelang, dia mengeluarkan anting, dia mengeluarkan perhiasan untuk diberikan pada Ribka. Lalu Ribka kaget menerima persembahan itu dan Eliezer bertanya, bisakah dia bertemu dengan ayah daripada Ribka? Singkat cerita, bertemulah mereka di rumah daripada Betuel, di rumah daripada ayah Ribka. Bapak Ibu, pada saat mereka bertemu, dengan singkat Betuel itu bertanya, siapakah kamu? Lalu dengan jelas Eliezer mengatakan, Aku ini adalah hamba dari Abraham. Aku ini hamba dari orang yang beriman. Pada saat Ribka, lalu Laban, lalu juga Betuel mendengarkan nama Abraham, mereka mendengar nama orang yang besar, Bapak Ibu. Firman Tuhan di kitab Amsal pasal 22 ayat 1 berkata begini, Bapak Ibu. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dan disenangi orang lebih berharga daripada perak dan emas. Saat mereka semua mendengarkan siapa itu Eliezer dan siapa tuannya yang bernama Abraham, mereka tahu bahwa Abraham ini adalah orang besar, orang yang punya nama baik. Dan nama baik itu dibangun bukan dengan 1-2 kejadian, bukan dengan 1-2 tahun, tapi memerlukan waktu yang panjang. Karenanya pada saat mereka mendengarkan nama Abraham, oh ini dia membawa suatu nama baik. Eliezer ini membawa nama baik daripada tuan yang bernama Abraham. Lalu mereka bertanya lagi, apakah keperluanmu untuk datang ke sini, Eliezer? Eliezer berkata, aku hendak mencarikan jodoh bagi Ishak. Singkat cerita, Laban beserta dengan Betuel mengetahui bahwa Ribka ini akan dijodohkan kepada Ishak. Di sisa daripada cerita di kitab Kejadian pasal 24, kita akan melihat bagaimana Ribka dibawa oleh Eliezer untuk bertemu dengan Ishak dan akhirnya mereka menikah lalu melahirkan 2 anak, Esau dan Yakub. Bapak Ibu, ini adalah cerita bagaimana Ribka itu bertemu dengan Ishak, kisah mencari jodoh. Sekarang kita akan melihat, kita akan tarik ke dalam kehidupan sekarang, bagaimana kita akan memilih pasangan hidup berdasarkan firman Tuhan. Ada 3 yang harus jadi panduan. Yang pertama syaratnya adalah seiman, yang kedua sepadan, dan yang ketiga sevisi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama seiman. Bapak Ibu, seiman itu artinya menyembah Tuhan yang sama. Pernikahan adalah komitmen di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, syarat pertama seiman ini adalah syarat yang sangat vital. Sekarang kita lihat firman Tuhan yang terdapat di kitab 2 Korintus 6 ayat 14. Berkata begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kita itu harus mencari pasangan yang seiman, pasangan yang seimbang. Seiman itu artinya menyembah satu Tuhan, menyembah Tuhan yang sama. Dan kita juga harus membangun iman bersama dengan pasangan. Firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Karenanya iman itu dibangun secara bertahap, Bapak Ibu. Tidak bisa tergesa-gesa, tidak bisa hanya satu malam. Saya menyarankan kepada adik-adik yang menyaksikan, kepada bapak ibu yang anaknya beranjak dewasa, saat kita mungkin memperkenalkan anak kita dengan calon pasangan, cari yang seiman. Kalau sudah tidak seiman, langsung kita jadikan itu hanya teman lah, teman jauh lah, teman biasa, Bapak Ibu. Karena kalau anak-anak kita atau adik-adik kita ini sudah memasuki usia yang siap untuk menikah, mereka harus dari awal mencari yang seiman, Bapak Ibu. Nah, kita juga harus menghadapi dunia yang dinamis ini dengan iman. Saya harus katakan, dunia ini semakin beringas, dunia ini semakin orang-orang semakin berani untuk menunjukkan identitasnya walaupun berlaku dosa, bahkan mereka seperti bangga dengan dosanya. Oleh karena itu kita harus menghadapi dunia ini semakin tegak di dalam iman. Bapak Ibu, saya hendak menyarankan sehubungan dengan seiman ini. Alangkah baiknya jika Bapak Ibu pada saat beribadah ke gereja, di gereja manapun tempat Bapak Ibu berada. Kalau saya beserta dengan istri saya dan kedua anak saya, kami bergereja di CK7. Kami sama-sama bergereja, kami sama-sama melayani. Saat Bapak Ibu membawa anak Bapak Ibu ke gereja, misalnya anak Bapak Ibu ini masih usia kecil, masih usia sekolah minggu. Bapak Ibu bawa anak Bapak Ibu dan Bapak Ibu kirimkan mereka ke sekolah minggu untuk beribadah. Sementara Bapak Ibu ke ibadah raya atau ibadah umum. Saat kita melihat anak kita bertumbuh dalam firman, kita juga akan melihat anak kita itu berkenalan dengan anak-anak lain yang seumuran, bertumbuh dalam iman. Saya sangat senang dengan suatu konsep bahwa gereja itu seperti keluarga rohani.
Karenanya kalau keluarga rohani itu artinya keluarga yang kedua selain keluarga kandung yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Karena kita akan melihat anak kita bertumbuh, lalu mungkin anak kita dan kita juga berkenalan dengan keluarga lain yang anaknya seumuran. Jadi kita gak berkenalan dengan orang random gitu ya Bapak Ibu. Jadi keluarga rohani saling kenal, keluarga saling kenal satu dengan yang lain. Karena di gereja itu orang bukan menjadi pengunjung, tapi menjadi keluarga rohani, bagian dari keluarga rohani. Anda harus tertanam di kul, Anda bergereja pun harus di gereja yang sama dan betul-betul memberikan Anda porsi firman. Saya suka apabila seorang keluarga itu memperhatikan kebutuhan rohani anaknya. Jadi kita lihat anak kita bertumbuh, kita lihat juga mungkin anak dari teman-teman kita bertumbuh. Mereka sedari kecil sudah saling kenal, jadi gak kenalan dengan orang random. Kalau bisa seperti itu dan kelak suatu saat mereka menikah, menurut saya itu wonderful. Karena gak berkenalan dengan orang random. Itu tadi adalah himbauan seiman. Sekarang saya mau sama-sama menarik kita untuk hati-hati dengan pasangan tipe ini Bapak Ibu. Pasangan yang beda iman. Bapak Ibu, apabila kita sudah bertemu dengan calon pasangan yang beda iman, maka harus dari awal kita hati-hati dan kita eliminasi. Kalau sudah beda iman, untuk apa? Cari yang seiman. Lalu ada juga yang seiman tapi malas bergereja. Sama-sama anak Tuhan tapi malas untuk bergereja, malas untuk pergi ke gereja di hari Minggu. Hati-hati dengan yang tipe seperti ini. Lalu ada yang suka hidup dalam dosa. Hidupnya masih dalam dosa, tidak menjaga tubuhnya, padahal tubuh itu baik Tuhan. Masih suka dugem, masih suka merokok, lalu free sex dan tato juga Bapak Ibu. Tubuh kita ini harus dijaga. Saat kita lahir, Tuhan memberikan kita tubuh yang baik. Saat kita pulang juga kita harus mengembalikan tubuhnya dalam keadaan baik. Jadi jauhi pasangan yang suka hidup dalam dosa Bapak Ibu. Lalu ada juga pasangan yang meremehkan kerohanian. Ada orang-orang tertentu yang menganggap kerohanian itu hanya pelengkap. Bagi kita semua anak Tuhan yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita harus sadar bahwa iman kita, kerohanian kita itu harus dijaga dan itu sangat penting. Ada juga pasangan yang menyamakan semua keyakinan. Di negara-negara maju, banyak orang yang percaya pada Tuhan tapi tidak percaya pada agama. Mereka disebut sebagai agnostik Bapak Ibu. Mereka adalah orang yang mengatakan bahwa agama tidak penting, yang penting percaya pada Tuhan. Nah ini juga sesuatu yang harus kita perhatikan bersama. Bukan sesuatu yang tepat pastinya. Jadi apabila adik-adik masih mencari jodoh, apabila Bapak Ibu punya anak yang masuki usia yang matang untuk menikah, hati-hati dengan pasangan yang tipe ini. Lalu kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua setelah tadi seiman adalah sepadan. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata seperti ini Bapak Ibu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, kata Tuhan, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini adalah kisah di mana saat Adam itu baru diciptakan Tuhan, lalu Tuhan berkata bahwa dia akan memberikan penolong yang sepadan bagi Adam yang bernama Hawa. Sepadan itu artinya apa Bapak Ibu? Membangun kehidupan dari nol bersama pasangan, sungguh indah dan memorable. Sepadan itu artinya apa? Satu level dan satu posisi. Jadi membangun kehidupan itu bersama-sama, merentas kehidupan bersama-sama. Membangun kehidupan bersama dari segala aspek. Bisa itu aspek kehidupan, aspek kerohanian, aspek perekonomian, aspek kekeluargaan. Bapak Ibu, saya adalah orang yang percaya bahwa dalam hidup ini kita mencari pasangan tentunya untuk sekali seumur hidup. Kalau kita ketemu pasangan yang seiman, lalu ketemu pasangan yang sepadan, kita membuild kehidupan itu secara bersama dari sejak muda lalu membangun kehidupan bersama. Menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat indah Bapak Ibu. Jadi kita mengingat mungkin pada saat kita sudah berusia lanjut, kita mengingat dulu bagaimana perjuangan kita bersama dengan istri merentas kehidupan bersama-sama. Sepadan itu artinya melewati masa sulit bersama dan juga masa bahagia bersama. Ingat siapa yang menemani kita di masa sulit. Catat, hargai, temani, dan jangan pernah tinggalkan. Karena orang-orang itulah orang-orang yang berani untuk tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita di posisi yang baik, semua orang ingin kenal pada kita. Tapi kalau kita di posisi yang kurang baik Bapak Ibu, hanya orang-orang tertentu yang masih tetap bertahan bersama dengan kita. Catat dan hargai pasangan dari masa muda Anda. Sekarang kita akan hindari pasangan tipe ini Bapak Ibu. Pasangan yang harus kita cermati dan hati-hati. Yang pertama adalah pasangan yang suka merendahkan. Bapak Ibu, awal mula ketertarikan seseorang itu secara normal pasti karena melihat secara visual, melihat secara mata. Seringkali kita itu tertarik dengan calon jodoh kita karena melihat secara mata.
Tapi seiring dengan waktu, setelah berkenalan, setelah tertarik karena fisik, kita akan mengenal sifat satu sama lain. Dan kita akan mengenal status satu sama lain. Bapak Ibu, saat Anda mengenal status satu sama lain, saya cuma sarankan carilah yang statusnya kurang lebih sama dengan Anda. Karena kalau statusnya terlalu jompang atau terlalu jauh, nanti Anda bisa bertengkar, nanti ada sesuatu yang menjadi bahan keributan. Jadi carilah pasangan yang tidak pernah merendahkan Anda. Dia menghargai Anda, dia menerima Anda di saat susah dan duka, dan saat Anda menjalin hubungan penjajakan sebelum menikah, dia tidak pernah merendahkan Anda. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Lalu hindari juga pasangan yang suka menganggap remeh. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, pada awalnya diawali ketertarikan fisik. Tapi lama-lama bisa mempermasalahkan background. Background bisa apa saja. Bisa masalah background edukasi, mungkin karena edukasinya tidak sama. Yang satu mungkin S3 atau PhD, yang satu lagi S3 juga tapi SD, SMP, SMA begitu ya Bapak Ibu. Sehingga pada saat lama-lama kalau jadi suatu masalah, jadi mungkin bisa jadi suatu keributan. Jadi cari pasangan yang tidak pernah menganggap remeh Anda, baik Anda di posisi sebagai pria maupun Anda di posisi sebagai wanita. Lalu Anda juga tidak boleh berteman, mendekati pasangan yang tipenya itu drag down atau menarik turun ke bawah. Bapak Ibu, seringkali salah satu pasangan itu hanya mendukung pasangannya selama pasangan itu naik tidak melebihi ekspektasi dia. Kalau pasangannya itu terlalu naik dan jauh meninggalkan dia, dia akan menarik pasangannya turun agar kembali satu level dengan dia. Saya punya berbagai contoh di gereja, contoh-contoh seperti itu. Mungkin ada saat-saat di mana seorang pria dan wanita mereka berdekatan. Mereka sudah merencanakan untuk serius seperti itu ya Bapak Ibu, seperti mau menikah. Tapi saat si wanitanya itu ternyata karirnya lebih baik dan jadi jarang bertemu dengan si pria ini jadi kecewa dan minta agar si wanita ini berhenti kerja atau mungkin kerjanya cari di perusahaan yang lebih kecil. Padahal si wanitanya sudah menjelaskan, saya sedang bekerja, saya sedang menabung untuk mempersiapkan pernikahan kita. Nanti setelah menikah, setelah mengumpulkan modal, mungkin kita buka bisnis, seperti itu Bapak Ibu. Nah, carilah pasangan yang berhati besar, bukan yang berhati kecil, yang tidak drag down. Saat pasangan kita naik dalam aspek yang baik, kenapa tidak kita support? Yang penting kan segala sesuatu yang dibicarakan dan dikomunikasikan, cari solusi bersama. Lalu cari juga, jangan temukan juga pasangan yang suka untuk membandingkan. Kita ini manusia, bukan untuk dibandingkan. Kita hargai usahanya. Kalau dia sedang berusaha dan memang kita lihat dia sedang berusaha, dia sedang berjuang gitu ya Bapak Ibu, kita support dia. Seperti itu. Jadi poin yang kedua adalah sepadan. Sudah diinfokan apa yang harus diperhatikan dan pasangan seperti apa yang harus dihindari dari poin sepadan ini. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir adalah sevisi. Satu visi. Bapak Ibu, Amsal 29 ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Di firman Tuhan dikatakan, pewahyuan itu diperlukan agar rakyat itu menjadi jelas tuntunannya. Sevisi di dalam memilih pasangan itu artinya adalah memilih pasangan yang punya impian dan merendah masa depan yang sama agar menjadi keluarga yang berkemenangan, keluarga yang Shekinah glory. Bapak Ibu, sevisi itu artinya cita-citanya baik dan mau maju bersama Tuhan. Saat Bapak Ibu bertemu dengan calon pasangan, saat adik-adik bertemu dengan calon pasangan, adik-adik perhatikan, ngobrol, berkenalan. Lalu perhatikan, dia punya visi nggak untuk sama-sama maju di dalam Tuhan? Dia punya visi nggak untuk merendah kehidupan bersama, untuk membuat keluarga bersama di dalam Tuhan? Kalau temukan orang yang visinya jelas, mau untuk membangun keluarga bersama, mungkin dia adalah orang yang tepat untuk Anda. Saat kita datang ke sebuah sekolah, saat kita datang ke sebuah gereja, saat kita datang ke sebuah perusahaan, maka di situ kita akan melihat bahwa tertulis di lobinya, di lobi daripada tempat yang kita datangi itu, visi misinya itu apa. CK7 pun punya visi dan misi Bapak Ibu. Di situ dengan jelas dituliskan, visi dan misi itu menjadi guidance arah mana yang mau dituju. Tanpa visi dan misi dikatakan di ayat Alkitab menjadi liar kita karena tidak ada tujuan. Karenanya visi itu harus dirami bersama dengan Tuhan Yesus. Dirami itu artinya disiapkan, dimatangkan.
Bapak Ibu atau adik-adik yang mau menikah dengan calon pasangan, tuliskan mungkin ingin menikah di tahun berapa. Mungkin dituliskan ingin membeli rumah atau apartemen. Mungkin dituliskan ingin memiliki anak berapa. Dituliskan lalu didoakan bersama, dirami bersama Tuhan Yesus. Dibawa doa bersama dengan Tuhan, dibawa ke hadapan Tuhan. Dan visi yang baik itu didapat lewat bertanya pada Tuhan. Bapak Ibu, saat kita menuliskan, kita berdoa pada Tuhan. Seperti Eliezer tadi. Dia berdoa, dia bertanya pada Tuhan. Dia meminta dengan jelas. Wanita seperti apa yang berhati mulia, yang kelak akan menjadi calon pasangan daripada Ishak. Jadi visi yang baik itu kita doakan dan kita dapatkan lewat bertanya kepada Tuhan Yesus. Karena segala sesuatunya itu harus kita tanyakan. Tidak boleh kita membesarkan keegoan dan keinginan kita seperti itu. Jadi harus didapati bersama dengan pasangan, didiskusikan, ditanyakan pada Tuhan, lalu digumulkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, mengejar visi itu membutuhkan hal-hal seperti ini. Yang pertama, kalibrasi. Apa itu kalibrasi Bapak Ibu? Kalibrasi adalah proses membandingkan alat ukur dengan standar yang terkalibrasi dan memiliki akurasi yang diketahui untuk menentukan apakah alat ukur tersebut menunjukkan hasil pengukuran yang akurat. Kalibrasi itu simpelnya begini Bapak Ibu. Apabila saya seorang pedagang, lalu saya memiliki timbangan. Timbangan itu dipakai untuk mengukur berat jenis. Misalnya saya berdagang, berjualan beras seperti itu Bapak Ibu. Lalu saat saya memiliki timbangan, saya pakai timbangan saya untuk mengukur beras. Mungkin setelah 2-3 tahun timbangan saya itu perlu dikalibrasi atau diukur ulang agar ukurannya tetap akurat. Karenanya mengejar visi itu membutuhkan kalibrasi. Bapak Ibu, saat Anda memiliki cita-cita bersama dengan calon pasangan Anda tuliskan poin-poin cita-cita yang Anda mau lakukan. Lalu setelah mungkin 3 bulan atau 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun, Anda lihat, oh apa yang kita doakan bersama bagaimana ya? Tuhan sudah jawab belum? Kalau Tuhan belum jawab, yuk kita mungkin ada yang kita kurangi daripada poin doanya atau ada yang kita turunkan speknya. Tapi kalau Tuhan sudah menjawab doanya bahkan lebih cepat, oh ya sudah, mungkin Tuhan sudah jawab doa kita. Yang tadinya mungkin Anda mendoakan agar bisa menabung dan bisa menikah di tahun 2026. Ternyata puji Tuhan di tahun 2025 ini dananya sudah dicukupi. Ya udah kita menikah di tahun 2025. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Kita tidak mendahului ataupun kita tidak mempending rencana Tuhan. Karenanya perlu kalibrasi. Karenanya Anda perlu berdoa pada Tuhan. Hanya orang-orang yang peka pada Tuhan, sering membangun manusia rohaninya, maka orang itu akan bisa mengetahui apa rencana Tuhan. Belajar untuk melihat tanda alam. Seperti Eliezer, dia berdoa pada Tuhan, dia dengan jelas bertanya dan meminta seperti apa contoh wanita berhati mulia yang bersedia untuk memberikan minum bagi dirinya maupun 10 onta. Sangat jelas. Jadi Anda juga harus dengan jelas berdoa dan setelah itu melakukan kalibrasi, melihat progres dari doa Anda bersama calon pasangan Anda. Lalu mengejar visi yang kedua juga membutuhkan komunikasi. Membutuhkan percakapan gitu ya Bapak Ibu ya. Berbicara dua arah itu namanya komunikasi. Membutuhkan brainstorming seperti itu Bapak Ibu. Komunikasi itu bentuk kehangatan dan bagaimana kita menghargai pasangan kita. Bapak Ibu, di zaman yang sudah modern ini, pria dan wanita itu pendidikannya seringkali setara. Oleh karenanya, para pria dan wanita jangan pernah takut untuk menceritakan mimpinya. Berkomunikasi, bercerita. Feedbacknya seperti apa, ngobrolnya seperti apa, komunikasi sehingga pasangan Anda tahu mimpi Anda. Pasangan Anda bisa bantu mendoakan. Bahkan pasangan Anda juga bisa mensupport apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Intinya komunikasinya harus terbuka agar mengejar visi bersamanya bisa dilakukan. Lalu mengejar visi yang ketiga juga membutuhkan restorasi. Restorasi itu artinya istirahat. Saat Anda capek mengejar sesuatu, Pak saya capek mengejar visi saya Pak. Sepertinya tahun ini masih agak berat. Yuk duduk diam di dalam Tuhan yuk. Karena saat kita duduk diam di dalam Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, maka kita akan di-recharge lagi Bapak Ibu. Manusia rohani kita akan di-recharge. Bapak Ibu, satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan dan bisa me-recharge kita, itu hanya Tuhan Yesus.
Dia pribadi yang mengenal hati kita, Bapak Ibu. Dia pribadi yang bisa memberikan restorasi pada kita. Pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Oleh karenanya saat adik-adik mungkin sedang capek mengejar visi bersama dengan calon pasangan adik-adik, Bapak Ibu sedang capek saat ini, yuk kita restorasi dulu, istirahat di dalam Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, itu adalah poin yang ketiga, sevisi. Ada 3 slide terakhir yang saya mau sampaikan pada Bapak Ibu. Pikirkan ini sebelum menikah. Bapak Ibu, menikah itu sekali seumur hidup. Once in a lifetime. Oleh karenanya saat kita menikah, tidak boleh ada kata cerai. Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia dengan alasan apapun. Lalu menikah itu juga bersama orang yang sama seumur hidup. Bangun tidur, kita melihat orang yang sama. Saat kita mau tertidur, memejamkan mata, di samping kita juga ada orang yang sama. Karena kita harus siap. Ini adalah sesuatu yang penting. Ini adalah sesuatu yang very important. Jadi kita harus pikirkan dengan matang. Dan saat Anda menikah itu berarti Anda juga menerima keluarganya. Anda bukan hanya menerima calon pasangan Anda, tapi juga Anda akan membuka diri Anda pada papa mamanya, mungkin kakak adiknya, paman dan bibinya. Jadi ada keluarganya. Mungkin ada hari-hari tertentu seperti di hari Natal atau di momen-momen tertentu Anda juga akan bertemu dengan keluarga besarnya. Bukan hanya Anda dengan calon pasangan Anda. Nah, ini adalah hal yang harus dipikirkan sebelum menikah. Lalu pentingnya menikah itu apa? Yang pertama, melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28, Tuhan Allah berkata, "Karena itu penuhilah bumi, beranak cuculah, taklukkanlah dan perintahlah atas burung, atas hewan-hewan yang melata dan seterusnya." Di situ Tuhan mengatakan bahwa dengan menikah, dengan Adam bersama dengan Hawa, dengan berkeluarga, itu artinya mereka mengenapi firman Tuhan. Tuhan itu ingin agar kita itu memiliki keluarga, Bapak Ibu. Karena gambaran diri Tuhan itu tercermin dari Anda memiliki keluarga. Keluarga adalah partikel terkecil di dalam cerminan gambar Tuhan yang tepat sesuai firman-Nya. Lalu pentingnya menikah juga apa? Anda akan menemukan kehangatan. Saat Anda pergi keluar untuk bekerja, Anda ingat ada rumah yang hangat, ada apartemen yang hangat menanti Anda. Ada pasangan Anda menanti Anda di rumah. Kalau Anda juga beruntung, Anda juga akan memiliki anak-anak, ada anak-anak yang menanti Anda di rumah. Jadi jerih payah kita, lelah kita, kerja keras kita terbayar. Kenapa? Karena kita punya keluarga, ada kehangatan. Bapak Ibu, kadang saya suka berjalan ke mall di dekat rumah saya. Saya mungkin bersama dengan istri saya makan malam seperti itu ya Bapak Ibu. Saat saya datang ke food court, seringkali saya melihat ada beberapa orang yang sendirian makan malam gitu ya Bapak Ibu. Mereka pakai pakaian kerja, kadang-kadang pakai pakaian biasa. Saat mereka makan itu, terlihat mereka itu seperti kesepian gitu ya Bapak Ibu. Saya ingin agar setiap dari kita dalam hidup ini tidak ada yang kesepian. Kita punya keluarga dengan segala dinamikanya, tapi keluarga itu ya keluarga Bapak Ibu. Family will always be family forever. Jadi dengan segala dinamikanya ya loh, enak lah. Berkeluarga itu enak, percaya pada saya Bapak Ibu. Lalu dengan pentingnya menikah juga merupakan estafet impian dan cita-cita. Saya pernah lihat ada sebuah truk. Tulisannya perintis, bukan pewaris. Saya ini termasuk generasi perintis. Mungkin Bapak Ibu, adik-adik di rumah juga banyak yang merupakan generasi perintis. Bapak Ibu, kalau kita ini generasi perintis, kita menyiapkan infrastruktur, hal-hal yang baik untuk anak-anak kita kelak kalau kita dengan beruntung diberikan oleh Tuhan Yesus anak. Ciptakan infrastruktur yang baik. Mungkin Anda memiliki suatu impian, mungkin Anda memiliki suatu usaha, mungkin Anda memiliki suatu pekerjaan. Ingat, di Alkitab itu dikatakan usia manusia itu 70, kalau beruntung 80 tahun. Pada saat Anda memiliki impian yang seperti itu, lalu mungkin di usia Anda ingin istirahat, anak Anda, kalau dia dekat dengan Anda, dia bisa menjadi pewaris daripada apa yang Anda sudah siapkan. Yang penting komunikasi. Karenanya kalau Anda dengan beruntung diberikan oleh Tuhan anak pun, keluarga pun merupakan estafet impian dan cita-cita Bapak Ibu. Kita sering mendengar ada orang yang memiliki bisnis, keluarga sudah 2 generasi, 3 generasi, terus dijalankan, bahkan semakin besar bisnis atau pekerjaannya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana Anda bisa mempertimbangkan untuk memiliki keluarga. Karena keluarga itu, menikah itu estafet impian dan cita-cita. Bapak Ibu, di slide terakhir kita akan melihat
saya hendak menyampaikan begini pada Bapak Ibu. Kalau ada pilihan dalam menjalani hidup ini, pilihlah yang sulit dalam menjalani hidup ini dibanding pilihan yang mudah. Kalau tidak mau menikah itu lebih mudah. Gak mau melakukan sesuatu itu lebih mudah. Tapi pilihlah yang sulit, yaitu apa? Menikah. Dalam hidup ini Anda selalu bisa memilih. Pilihan yang mudah membawa Anda pada kenyamanan. Tapi ingat, kenyamanan itu bukan rencana Tuhan. Kenyamanan itu maunya daging kita, Bapak Ibu. Memilih berpasangan adalah melakukan firman Tuhan. Sungguh indah menikah dan Anda akan memulai surga di bumi dalam hidup Anda. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu yang sederhana ini sudah disampaikan. Tuhan, secara pribadi aku berdoa untuk setiap adik-adik yang saat ini sudah memasuki usia yang sudah cukup matang untuk menikah. Ataupun untuk Bapak Ibu yang ingin agar anaknya menikah. Tuhan, aku berdoa, berikan setiap dari anak-anak-Mu ini hikmat yang berasal dari surga. Saat mereka mencari pasangan, mereka akan ingat 3 poin ini. Seiman, satu iman, percaya pada Tuhan yang sama. Sepadan, satu level, dan sevisi, mengejar impian bersama-sama karena memiliki visi yang sama. Biar 3 hal ini menjadi suatu panduan yang sederhana bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa memilih calon pasangan yang tepat. Dan saat kami sudah memastikan bahwa he or she is the one, biar mereka berdoa pada Tuhan, meminta tanda seperti Eliezer meminta tanda kepada Tuhan Allah Israel. Biar mereka juga meminta tanda. Kalau memang calon pasangan ini berasal dari Tuhan, permudah semuanya. Dan pastikan saat mereka sudah memutuskan untuk menikah, itu adalah sekali seumur hidup. Di saat suka dan duka selalu bersama-sama. Tuhan berkati setiap dari kami yang telah mendengarkan firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau mengasihi kami semua. Bapa, siapakah kami ini? Sehingga Engkau memberkati luar biasa. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kau tuntun, kau bela, kau lindungi. Untuk kau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Bapa, hari-hari Engkau mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu. Berikan kami kerinduan. Kerinduan untuk selalu berkata, Maranatha, datanglah segera. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Saudara, Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, sekarang tundukkan kepala. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Introspeksi. Introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ampuni kami. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh Jesus, Kau lihat anak-anakmu semua Tuhan, Kau mengasihi mereka. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Hartono yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 12 Oktober 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rore Montani Jaya MSC. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Frankie Kuncoro. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. GB Interkon pukul 8.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. GB San Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 15 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Haryanto Cito Harjoyo. Pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Agus Lutan. GBPRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Yosua Yongki. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Manjuntakam TH. GBI Am Sutramo pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Yosua Yongki.
pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Ibadah hari onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Ibadah yang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBI-PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI-PRJ. Sayang, kamu mau makan siang apa hari ini? Aku kayaknya nasi goreng deh. Kalau kamu mau apa? Apa ya? Aku chicken Gordon Blue aja deh kalau gitu. Boleh, enak juga kelihatannya. Oke, kalau gitu aku pesen dulu ya. Boleh deh, kalau gitu aku ke toilet dulu ya, Beb. Oke, sayang. Babe, aku di sini. Cancer Ministry present Salah Fokus, Salfok, pada hari Sabtu, 18 Oktober 2025, pukul 10.30, bersama Ibu Tin Setiawati dan kesaksian Bapak Bambang Siswoyo, Cancer Survival, bertempat di ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI-PRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI-PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI-PRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital. Tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun.
kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas, atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.